Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailia Indriani, Profesor Sistem Informasi Universitas Islam Madura, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu sistem pendukung keputusan tata kelola pemerintah pada penilaian desa Artodung dengan menggunakan metode AHP. Ini ada bab 1, yaitu pendahuluan. Tata kelola pemerintah digunakan sebagai landasan penilaian yang dilakukan selama ini oleh tingkat terbawah sampai tingkat tertinggi suatu pemerintahan, yaitu tingkat kelurahan atau desa sampai tingkat negara. Karena itu, lebih baik melakukan penilaian terlebih dahulu ke tingkat bawah, yaitu desa, agar tingkatan suatu negara lebih baik lagi. Selama ini, Desa Artodung, Kecamatan Gelis, Kabupaten Pamekasan melakukan suatu penelitian yang tertuang dalam laporan profil desa hanya berdasarkan asumsi pihak desa itu sendiri, tanpa melibatkan peran warga di dalamnya, sehingga pihaknya kesulitan dalam menentukan kondisi pelayanan yang dirasa kurang oleh. Oleh karena itu, untuk menunjang kinerja dari proses tersebut, pihak desa harus memanfaatkan sistem pendukung keputusan, yaitu sistem penilaian desa yang dapat memberikan rekomendasi yang sesuai berdasarkan hasil kuesioner dengan menggunakan metode Kano. Selain metode tersebut digunakan, juga AHP untuk melakukan pengolahan nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Bertujuan agar pihak desa mengetahui prioritas yang dirasa penting menurut pihak kecamatan. Bertujuan agar pihak desa mengetahui prioritas yang dirasa penting menurut pihak. Di sini ada rumusan masalah. Bagaimana melakukan pengolahan kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kekecewaan warga berdasarkan dari pertanyaan yang diajukan. Dan bagaimana menentukan prioritas kriteria berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pihak kecamatan untuk dijadikan prioritas dalam pembuatan laporan profil desa. Batasan di sini ada juga batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan dalam sistem pendukung keputusan penilaian desa berdasarkan tata kelola yang baik. Diperlukan batasan masalah antara lain, yaitu penilaian desa dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan pihak warga, meliputi kondisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Penilaian oleh warga dalam bentuk penilaian oleh warga dalam bentuk kuesioner dan setiap pertanyaan berdasarkan 6 prinsip Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 Pasal 2 mengenai pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat. Tujuan penelitian yaitu membuat sistem pendukung keputusan untuk menilai suatu desa yang menghasilkan prioritas utama atau rekomendasi yang dilihat dari setiap hasil komponen penilaian kuesioner, di mana kuesioner diisi oleh setiap warga desa dan pengolahan hasil kuesioner menggunakan metode Kano serta penentuan prioritas utama pada setiap kriteria atau jenis fasilitas. Ini dilakukan oleh pihak kecamatan dengan menggunakan metode tahap. Keluaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sistem pendukung keputusan penilaian desa, yaitu prioritas utama atau rekomendasi pada setiap hasil komponen penilaian yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan warga dalam bentuk laporan hasil penilaian desa. Ada bab 2 tinjauan pustaka, yaitu dan berisi landasan teori. 1. Perangkat desa. Perangkat desa merupakan hal penting dalam desa. Tanpa adanya perangkat desa, pelayanan terhadap masyarakat akan terhambat.
Setiap perangkat desa masing-masing memiliki tugas dan peran penting. Dan kedua, sistem pendukung keputusan. Sebagai sebuah sistem berbasis komputer yang membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan sebagai sistem informasi berbasis komputer yang adaptif, interaktif, fleksibel yang secara khusus dikembangkan untuk mendukung solusi dari permasalahan manajemen yang tidak terstruktur untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, metode Kano. Metode Kano yang digunakan pada pengolahan kuesioner bertujuan untuk melakukan kategorisasi pada setiap atribut berdasarkan seberapa baik atribut-atribut tersebut mampu memuaskan kebutuhan warga. Yang keempat, metode AHT merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas. Pada dasarnya, proses pengambilan keputusan yaitu dengan memilih suatu alternatif. Peralatan utama dalam proses tersebut berupa sebuah hierarki fungsional dengan masukan utamanya persepsi manusia. Yang kelima, sistem informasi adalah kumpulan atau susunan yang terdiri dari perangkat kertas dan perangkat lunak, serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung untuk menghasilkan sebuah produk. Yang keenam, web adalah suatu metode untuk menampilkan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara, maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan link satu dokumen dengan dokumen lainnya yang dapat diakses melalui sebuah browser. Ada juga bab 3, metodologi penelitian. Ini tahapan penelitian mencakup langkah pelaksanaan penelitian dari awal sampai akhir, yaitu yang pertama, studi literatur. Pada tahap ini, penulis mencari referensi atau paper tentang penelitian sebelumnya serta mencantumkan ke penelitian ini. Yang kedua, identifikasi masalah. Melakukan identifikasi tentang masalah apa yang akan dibahas berkaitan dengan melakukan suatu penilaian terhadap desa dengan melakukan observasi secara langsung oleh pihak desa terhadap desa. Studi pustaka. Melakukan pengumpulan data dengan tinjauan pustaka dan pengumpulan buku-buku serta referensi yang relevan dengan penelitian. Dan juga menentukan jumlah sampel dan sumber data. Menentukan ukuran sampel dari suatu populasi perangkat desa terlebih dahulu, kemudian menentukan data-data seperti apa yang dibutuhkan, dan menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Itu kuesioner. Tahap ini adalah penentuan instrumen penelitian yaitu dengan menggunakan kuesioner. Penyusunan kuesioner ini terbagi dalam 4 bagian, yaitu identitas sumber data, kualitatif, kuantitatif, dan esai. Kemudian disusun dalam satu bundle untuk disebarkan kepada responden. Ada juga observasi lapangan, melakukan pencarian sumber data dan perizinan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk mengisi kuesioner. Pengumpulan data, menyebarkan kuesioner pada responden. Hal ini dilakukan bersama dengan observasi dan perizinan untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Dan juga pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan PHP MySQL dengan segala sumber data. Analisa aplikasi berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada. Dan terakhir, kesimpulan.
Kesimpulan diambil berdasarkan analisa data dan diperiksa apakah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Ada juga metodologi penelitian. Di sini ada teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, yaitu melakukan pengamatan data yang diteliti, melakukan interview dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembuatan program, yaitu perangkat desa. Yang kedua, browsing internet, yaitu melakukan pengamatan ke berbagai macam website di internet yang menyediakan informasi yang relevan dengan permasalahan dalam pembuatan sistem. Yang ketiga, metode interview. Wawancara dilakukan dengan warga desa dan kepala desa untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang akan dibuat. Yang keempat, studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari media cetak, baik buku, baik buku panduan, dan internet, serta mempelajari berbagai pustaka yang berhubungan dengan perancangan sistem pendukung keputusan perangkat desa baru. Yang kelima, penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Ini ada analisa kebutuhan, ada kriteria dan bobot kriteria. Ini ada kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, dan lingkungan. Baik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.